bab yang baru, yaitu bab trigonometri. Nah, bab trigonometri ini Ibu harap kalian bisa mengikutinya dengan lancar dan mudah, karena nanti trigonometri ini bakal dipakai kembali di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Oke, yang pertama bakal Ibu bahas itu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kan segitiga itu ada banyak ya, ada segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan gitu. Nah, sekarang kita pakai yang perbandingan trigonometrinya pada segitiga siku-siku. Sebelum masuk ke perbandingan trigonometri yang siku-siku, segitiganya, Ibu mau ngingetin dulu mengenai Pitagoras. Oke, ada yang masih ingat tentang Pitagoras enggak? Oke, kita bahas tentang Pitagoras dulu ya. Kalau Pitagoras itu kan cara nyarinya gini, masih ingat nggak? Nih, misal Ibu punya segitiga A, B, dan C. Siku-sikunya di mana? Misalkan siku-sikunya itu di B. Nah, kalau misalkan nggak ada tanda siku-sikunya, ini kita belum tahu dia segitiga siku-siku atau bukan. Tapi kalau ada tanda siku-sikunya, tanda siku-siku itu bisa segi bentuk kotak kayak gini atau bentuknya kayak gini ya, itu disebutnya siku-siku. Ini udah dikatakan sebagai siku-siku. Oke, perhatikan Ibu baik-baik. Kalau Ibu punya titik A di sini, depannya siapa? Depannya AB, BC, apa AC? Lihat nih, kamu posisinya ada di A di sini kan. Paling depannya itu siapa? Nih, paling depannya itu BC, panjang sisi BC. Berarti kita sebut ini adalah A kecil. Oke, kalau Ibu punya B di sini, depannya siapa? AC, BC, apa BA? AC ya. Nih, depannya nih, di depannya. Berarti kita tulis di sini B kecil. Kalau Ibu punya C di sini, berarti depannya siapa? Jelas, satu-satunya lagi tinggal ini. Ini adalah C kecil. Rumus dari Pitagoras masih ingat tidak? Nih, kalau sisi ini kan yang si B kecil atau panjang rusuk AC, dia disebutnya kan sisi miring ya. Kalau mencari sisi miring atau misalkan sisi miringnya kan B ya, B sama dengan itu rumusnya tinggal si A kecilnya A kuadrat atau BC ya panjang ditambah C kuadrat. Oke, jadi cara mengingatnya kalau yang dicarinya sisi miring itu rumusnya ditambah, akar dikuadratkan, kedua sisinya ditambah gitu. Tapi kalau mencari sisi ini sisi apa nih? Ini kan bukan sisi miring ya. Kalau misalkan posisinya di B berarti dia sisi samping. Cara mencarinya adalah sisi miring yaitu si B kuadrat dikurangi si C kuadrat. Nah, kalau mau mencari yang C, sisi miring dikurangi yang A. Contoh, Ibu punya contoh, misalkan Ibu gambar lagi di sini segitiga. Oke, Ibu namain A, B, C. Siku-sikunya ada di C. Ada angkanya, misalkan angkanya di sini 4, di sini 3. Nah, pengen tahu nih, si 3 itu siapa? Ini kan A ya. Berarti depannya yang mana? Depannya CB kan? Berarti ini A-nya 3 cm misalkan. Ini B di sini, berarti depannya mana? Depannya AC kan? Berarti B kecil itu 4 cm. Berarti ini adalah C. Nah, pengen tahu nilai C-nya itu berapa? Nilai C atau nilai panjang AB ya. Caranya, karena ini sisi miring, berarti pakainya yang mana? Ingat, jangan lihat posisi ini, lihatnya itu yang sisi miring nih. Ini kan sama-sama posisi miring, tapi simbolnya beda kan, karena kita penempatan hurufnya beda. Lihat aja, oh yang di sini sisi miringnya B, berarti rumusnya pakai yang ini. Simbolnya beda Bu, nggak apa-apa. Yang penting diingatnya kalau sisi miring itu ditambah. Apa aja nih selain yang C, yang ditambah berarti A kuadrat sama B kuadrat. Tinggal dimasukin A kuadrat berapa? 3, berarti 3 kuadrat ditambah B-nya berapa? 4 kuadrat. 3 kuadrat sama aja kayak 3 dikali 3, berapa? 9. Ditambah 4 kuadrat sama aja kayak 4 kali 4, 16. Jumlahin, 16 tambah 9 adalah 25.
Akar 25 berapa? 5. Berarti panjang si C itu berapa? Panjang si C adalah 5. Oke, udah tahu ya konsep Pitagoras. Sekarang kita masuk ke konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-sikunya. Nah, perbandingan trigonometri Ibu masih pakai ini ya. Misal tadi kita udah dapet segitiganya itu adalah, kan ini siku-sikunya di C ya, ini A, ini B. Segitiganya 4, 3, sama 5. Oh, ini B ya. B sama dengan 4, A sama 3, C sama dengan 5, itu kan. Oke, perbandingan trigonometri pada siku-siku. Misal, Ibu punya sudut di sudut B misalkan. Nah, sudutnya namanya sudut alfa misalkan ya. Kita cari perbandingan siku-siku perbandingan trigonometri. Yang pertama, perbandingan trigonometri adalah disebutnya sin. Karena sudutnya ada di B dan sudut B namanya alfa, kita tulis sin alfa. Sama dengan rumusnya adalah D per mi. D per mi itu apa? Depan per miring. Sisi depan ya, sisi depan. Sisi depan, lihat posisinya di B. Sisi depan dari sudut B, siapa yang di depan? B kecil, C kecil, apa A kecil yang di depan? Lihat, pandangannya ke depan. Nah, di depan berarti B kecil. Berarti tulis B per sisi miringnya siapa? Jelas tadi ya, sisi miringnya adalah C. Berarti B-nya berapa tadi dapat? 4 per C-nya apa? 5. Gitu. Oke. Sekarang nomor 2 adalah cos alfa. Rumus dari cos adalah sapermi atau samping per miring. Oke, kita lihat lagi di sini. Samping tadi ini depan yang B kecil, yang C kecil itu miring. Sampingnya siapa? Sampingnya adalah sampingnya di samping sudut itu adalah si A. Samping sudutnya A, berarti samping sudutnya A per sisi miring sudutnya adalah C. Oke, A-nya berapa? 3 per 5. Oke, nomor 3 sekarang. Ada sin, ada cos, lalu ada yang namanya tan. Tan alfa rumusnya adalah D per sa. Artinya depan sudut per samping sudut. Oke, lihat di B. Depan sudut depan sudut alfa. Siapa depan sudutnya? Di depan B berarti ya, B kecil. Per samping sudut alfa, ini kan sisi miring, ini sisi depan, berarti sisi sampingnya yang ini, A. Berapa B-nya? 4 per A-nya 3. Nah, udah dapet nih sin, cos, tan. Ada yang keempat, namanya adalah kosekan alfa. Kosekan itu adalah kebalikan dari si sin. Kalau sin itu demi, berarti kalau kosekan adalah mi per D dibalik gitu. Tinggal dibalik, demi kan B per C nih yang dari soal ini. Tinggal balik berarti jadi C per B. Berarti berapa tuh? Jadi 5 per 4. Kebalikannya, ya kan? Oke, nomor 5 itu ada yang namanya sekan alfa. Kalau sekan itu kebalikan dari cos. Cos itu kan sami, berarti kalau dibalik jadi mi per sa. Tinggal dibalik aja, A per C jadi C per A. 3 per 5 dibalik jadi 5 per 3. Terakhir, ada yang namanya tan. Kebalikan dari tan itu namanya kotangan. Bukan kangen ya, tapi tangan. Kotangan apa? Kotangan alfa. Kotangan rumusnya desa. Kalau dibalik jadi sa D. Tadi didapat D per sa itu apa? B per A. Kalau dibalik jadi A per B. 4 per 3 dibalik jadi 3 per 4. Nah, lihat nih, ini 4 per 5 dibalik jadi 5 per 4. Dan ini 3 per 5 dibalik jadi 5 per 3. Ini 4 per 3 dibalik jadi 3 per 4. Gitu. Jadi, perbandingan trigonometri pada siku-siku itu ada 6. Ada sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan. Yang kalian perlu ingat rumusnya sin, cos, tan aja.
Karena kosekan, sekan, sama kotangan itu cuma kebalikan dari sisanya. Itu kalau sin, demi. Kalau kos, sami. Kalau tan, desa. Udah seperti ini.